Shalom keluarga IBC, Happy Sunday, selamat datang kembali di ibadah IBC hari ini. Saya berdoa semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Markus Saliman Wangsa dengan tema Mengisi Kemerdekaan dengan Benar, yang diambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, mari kita simak dulu beberapa informasi seputar kegiatan IBC di IBC Updates. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Update hari ini. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, muliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat IBC. Harap semuanya kita tetap di dalam berkat Tuhan, tetap di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini, sebelum kita akan memuji Dia, menyembah Dia, dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang senantiasa ada dan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Sebentar kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan boleh menyertai kami, memberkati setiap kami. Dan tidak satu pun yang terlewatkan Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu hari ini melewat firman Tuhan yang disampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, saya percaya bahwa saat ini kita mungkin banyak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menjalaninya, kita bisa menikmatinya dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita. Dan kita mau terima sukacita itu dari Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa memelihara kehidupan kita. Kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap kita, di tengah-tengah keluarga kita, di hati kita, memberikan kekuatan baru kepada kita untuk menghadapi hal apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu yang bekerja di antara setiap kami. Dan hari ini, kami mau katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Urapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus
atas setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap kami boleh diberkati pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu memulihkan, menyembuhkan setiap kami, bekerja di antara setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar firman Tuhan boleh mengubah hidup kami, dan firman Tuhan menyatakan kuasa-Mu bekerja di antara setiap kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya dan siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Baik, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, dan kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya serahkan kepada Pendeta Markus. Silakan Bapak Pendeta Markus. Oke. Salam. Selamat pagi. Selamat hari Sabat. Selamat beribadah. Pada minggu pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berusaha melakukan perintah Tuhan. Dari kitab Galatia, pasal yang ke-5 dan ke-6. Dan saya memberikan tema khotbah saya pada hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan benar. Mengisi kemerdekaan dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan lihat kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 14. Kita akan memperhatikan Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14, demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah dibebaskan dari belenggu penderitaan dosa, yaitu maut, yang berarti kalau kita mati pasti masuk surga. Tetapi saya dan saudara harus bisa mengisi hidup ini. Hidup yang sudah dibebaskan, hidup yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa ini
kita harus bisa mengisi hidup ini dengan benar. Dan untuk bisa mengisi hidup ini dengan benar di hadapan Allah, maka yang pertama, saya dan saudara harus tidak hidup di dalam dosa. Seperti dikatakan dalam kitab Galatia, pasal 5, ayat 13, bagian A, dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi bukan jangan menggunakan kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Artinya jangan berkata begini, toh dosa saya diampuni oleh Tuhan. Kalau saya berbuat dosa, ya saya diampuni oleh Tuhan. Lalu saudara bisa seenaknya sendiri hidup di dalam dosa. Itu tidak bisa, saudara. Itu tidak dibenarkan oleh Allah. Allah tidak mengendaki saya dan saudara hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya kita harus mengisi kemerdekaan kita, kebebasan kita sebagai umat pilihan Allah, yaitu untuk saling melayani dan saling mengasihi. Untuk melayani Tuhan dan sesama manusia, juga untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Perhatikan ayat 13 bagian B. Dikatakan ayat 13 bagian B, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, saya dan saudara harus mengisi kemerdekaan ini dengan hidup saling melayani dan saling mengasihi, yaitu melayani Tuhan dan sesama manusia. Kita harus sungguh-sungguh saling melayani Tuhan dan juga saling melayani sesama manusia, sehingga kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Melayani, definisi melayani adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik secara rohani dan jasmani. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Bukan hanya berkata, aku mengasihi kamu, tapi tidak berbuat sesuatu kepada seseorang yang kita katakan, aku mengasihi kamu. Berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak berbuat sesuatu. Bukti kalau kita mengasihi, kita harus melayani. Melayani berarti berusaha memenuhi kebutuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Melayani Tuhan berarti juga harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan Allah. Dan kebutuhan Allah itu untuk didengar, dipuji, ditinggikan dalam kehidupannya, dan dilakukan firman-firman-Nya. Nah, saudara, sekarang kita akan berbicara bagaimana kita saling melayani sesama kita, dan juga saling mengasihi. Seperti apa? Saudara, kita dapat membuktikan kalau saya dan saudara sungguh-sungguh saling melayani dan saling mengasihi. Yang pertama, saya dan saudara harus sungguh-sungguh tidak saling bertengkar, atau dikatakan oleh Alkitab saling menggigit. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Artinya tidak saling bertengkar, ya. Tidak saling bertengkar. Tidak saling berusaha menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara, berarti sudah tidak ada kesatuan lagi. Kita harus tetap menjadi orang yang sehati, sejiwa, dan sepikir. Untuk itu, kita harus buktikan bahwa kita hidup saling melayani dan saling mengasihi. Mari kita lihat dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Galatia, pasal yang ke-6, ayat
1 sampai yang ketiga. Bukti kalau saya dan saudara saling melayani dan saling mengasihi. Yang pertama dikatakan ayat 1, Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang lain ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, itu bukti kalau kita saling melayani dan saling mengasihi, yaitu saya dan saudara juga harus saling mengampuni. Ingat saudara, dalam perjalanan hidup ini tidak selalu kita punya iman yang kuat. Ada kalanya kita lemah dan ada kalanya juga kita jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus saling mengampuni, saudara. Saling mengampuni, bukan saling menggigit. Kalau ada teman kita yang lemah iman, justru kita jatuhkan supaya lebih dalam lagi ya. Yang sudah jatuh dosa, supaya dosanya lebih dalam lagi. Saya dan saudara sebagai teman harus saling mengampuni, artinya mengampuni orang itu, kemudian membimbing orang itu supaya kembali ke jalan yang benar. Supaya kembali ke jalan yang benar. Itu penting sekali, saudara. Sehingga kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi justru saling mengampuni, saling menolong satu dengan yang lain. Itu sebabnya di ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi yang pertama, kita tidak boleh saling menggigit, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Itu tidak boleh, saudara. Apalagi ini sesama seiman ya. Bahkan kita mengasihi semua orang, pasti juga kita akan bisa menolong banyak orang, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup tolong menolong ini sangat penting sekali. Hidup saling tolong menolong dalam menanggung beban. Ingat, hidup kita ini selalu ada beban. Ada beban, mungkin sakit penyakit seperti sekarang. Ada beban bagi saudara-saudara kita yang kena COVID ya. Ada beban yang berat. Kita perlu nomor satu menguatkan mereka, menolong mereka supaya imannya kuat. Saya selalu berkata kepada saudara-saudara yang kena COVID, jangan takut. Ya, jangan takut. Sebab kalau takut justru membahayakan hidupmu. Ayo semangat. Ya. Tetap memuji Tuhan, tetap berdoa. Yakin Tuhan sanggup memulihkan Anda. Dan kalau anggota gereja, mungkin hampir setiap hari saya telepon gitu ya. Hampir setiap hari saya telepon. Atau 2 hari sekali. Ya, cuma kadang-kadang lupa. Maunya setiap hari saya telepon. Saya berbicara, bahkan bisa juga video call. Untuk menguatkan, meneguhkan imannya. Untuk menolong. Supaya betul-betul bisa mengatasi semua itu. Dan kemudian juga berusaha ya. Entah semampu-mampunya untuk memberikan pertolongan. Dari bentuk jasmani juga ya. Dengan iman. Nah saudara. Bukan saling, wah kamu itu sakit karena dosa. Wah berbahaya saudara ya. Juga beban-beban yang lain. Kita saling tolong-menolong. Apalagi di kota ini, saudara, kita hidup betul-betul saling memerhatikan, saling tolong-menolong. Bagaimana kalau teman kita nganggur, perlu juga bagaimana mendapat pekerjaan, bagaimana kalau usahanya kurang berhasil, bagaimana kita menolong supaya sama-sama berhasil, dan lain sebagainya. Kita harus betul-betul hidup saling tolong-menolong dalam mengisi kebebasan kita sebagai umat pilihan Allah. Kemudian selanjutnya, ayat yang ke-3 dan 4. Saling merendahkan diri. Perhatikan saudara ayat 3 dan 4. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Perhatikan saudara ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti,
ia menipu diri sendiri. Artinya apa, saudara? Kadang-kadang kita membanggakan, ya saya juga pastilah pernah atau mungkin sering jatuh dalam dosa, membanggakan diri sendiri. Seolah-olah saya yang paling hebat, orang lain enggak. Saudara, itu yang harus kita jauhkan, saudara ya. Itu yang kita jauhkan, itu dosa, saudara. Dan harus kita segera buang, seperti Rasul Petrus berkata kepada orang-orang yang ada di Kapadokia, Bitinia, Galatia, Asia Kecil. Buanglah segala kejahatan, fitnah, dan sebagainya. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 itu ya. Harus segera buang, saudara. Harus segera buang untuk bisa mengisi kemerdekaan kita, supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran Allah. Kita harus selalu membuang. Kalau saya dan saudara mau berbuat sesuatu yang tidak baik, mau menyombongkan diri, mau merendahkan orang lain, dan sebagainya, harus cepat kita buang dan kita buang, saudara. Mengapa, saudara? Sebab walaupun saya dan saudara sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Kita bisa, saudara. Karena kata dosa itu dari hamartia, artinya tergelincir atau tidak kena sasaran. Jadi saya dan saudara bisa juga tergelincir, tidak kena sasaran, saudara. Sehingga jatuh ke dalam dosa, sehingga iman kita menjadi lemah. Itu sebabnya kita harus saling tolong-menolong. Harus saling mengasihi, harus saling melayani, dan kita sendiri juga berusaha. Jangan menjadi orang yang tinggi hati, jangan menjadi orang yang sombong, yang merasa hebat. Wah, gereja ini kalau tidak ada saya, hancurlah gereja itu. Saudara, itu sombong sekali ya. Ini karena apa? Karena gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui orang-orang yang beriman, dan kepalanya Yesus Kristus, bukan pendetanya, bukan majelisnya, ya, bukan orang-orang tertentu, saudara. Tapi Yesus, kita hanya sebagai anggota-anggota yang harus saling melayani, saling mengasihi sesuai dengan talenta kita, kemampuan kita masing-masing. Dan kemudian saudara, yang keempat, saya dan saudara jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Mari kita lihat pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Untuk mengisi kebebasan kita dalam Kristus Yesus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, berbuat baik jangan menjadi lemah, saudara. Teruslah berbuat baik, saudara. Walaupun orang-orang yang kita baikin belum tentu berterima kasih, saudara. Dan jangan pernah mengharapkan terima kasih dari mereka. Ingat, saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yang terima kasih cuma 1, saudara ya. Yang 9 itu no comment, saudara ya. Atau yang 9 itu justru akhirnya mungkin ikut menyalibkan Yesus, gitu, saudara ya. Ini. Tetapi jangan jemu-jemu berbuat baik itu, saudara. Jangan jemu-jemu menolong seseorang, memperhatikan seseorang, membantu seseorang yang lemah dan sebagainya. Jangan pernah jemu. Sebab apa, saudara? Dikatakan di situ. Dikatakan di situ. Ya, perhatikan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pasti akan menuai, saudara. Orang menabur itu tidak pernah tidak menuai. Pasti menuai, saudara. Saya kalau cerita ini banyak ya, banyak karena saya juga suka menabur, saudara ya. Menabur baik rohani maupun jasmani, suka menabur, maka pasti menuai. Kalau adanya orang yang tidak senang pada kita, pasti ada, saudara. Hidup ini tidak mungkin 100% orang itu menyukai kita. Pasti ada yang tidak senang, tapi tidak perlu kita membenci. Bahkan kalau ada yang membenci, doakan saja dan terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, jangan jemu-jemu untuk menolong. Pasti kita akan bisa menuai pada waktunya, karena orang yang menabur pasti menuai. Amin. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ya, yang terakhir perhatikan ayat yang ke-10, saudara ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita,
marilah kita saling berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Ini mengisi kemerdekaan kita. Di negeri yang merdeka ini, kita perlu mengisi berbuat baik kepada semua orang. Jangan menolong orang, lihat-lihat agamanya apa ya, gitu ya. Aduh, tidak seagama dengan saya, tidak mau, gitu ya. Ini sukunya apa ya? Nggak sesuku, nggak mau. Ya. Terus sebabnya di Indonesia pun sesungguhnya dasarnya kuat ya. Kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus menolong sesama bangsa, suku bangsa, banyak sekali ya. Itu. Mari kita menolong semua orang, berusaha bisa menolong semua orang. Saudara, saya berdoa ya. Saudara supaya mengaminkan ikut berdoa seperti saya, gereja kita tidak cukup hanya membangun gedung gereja ini 3,5 lantai. Bagaimana kita juga bisa membangun rumah panti jompo, panti asuhan, bahkan bagaimana kita juga bisa pelayanan sosial melalui sekolah. Sekolah yang bisa dijangkau, sekolah yang bisa menolong orang-orang yang memang nggak mampu sekolah, bisa sekolah, dan kualitas sekolah yang baik. Saudara, mengapa? Karena kita mau berbuat baik kepada semua orang. Dan kita bersyukur, saudara ya. Saya bersyukur, saya dilibatkan juga dalam pelayanan di gereja-gereja se-Astana Anyar, saudara ya. Bahwa sekarang ini kita menyelenggarakan vaksin untuk masyarakat satu kecamatan, saudara ya. Satu kecamatan Astana Anyar. 8 kali. Nanti terakhir ada di Jalan Kopo, itu ya terakhir. Kalau ada tetangga kita yang mau dan belum divaksin, silakan. Saudara bisa meminta untuk mendaftar lewat Ibu Lestari ya. Itu, dan nanti bisa terakhir hari Sabtu itu dekat di daerah Pagarce ini. Ya, karena hanya di Jalan Kopo, depan Bank BCA itu ya. Nah saudara, ini didukung oleh 12 gereja. Saudara, gereja kita baru membantu sedikit, saudara ya. Baru membantu 1 juta, saudara. Ya, dibutuhkannya dana itu 65 juta. Saudara berdoalah, supaya kita juga bisa dipakai lebih, tidak hanya 1 juta saja. Kita bisa menambah. Nanti masih vaksin yang kedua. Kemarin kami ada rapat, vaksin kedua tidak 8 kali. Tapi itu 4 kali saja. Memang vaksinnya gratis, saudara ya. Tapi kan yang bekerja perlu makan, saudara ya, ini harus kasih makan mereka, menyiapkan baju apa itu yang untuk dokter dan perawat itu, menyiapkan masker dan sebagainya, sehingga itu memerlukan dana 65 juta untuk 8 kali pertemuan. Mari kita berdoa supaya kita dipakai Tuhan juga dalam hal ini, dan juga tetangga-tetangga kita yang belum vaksin, yang umur 18 sampai 59 boleh. Masih terbuka. Ini luar biasa, saudara. Karena kita mengisi kemerdekaan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, saudara. Jangan hanya untuk diri sendiri, memang terlebih juga untuk kita sendiri. Seperti dikatakan dalam kitab Galatia tadi, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Wah, ini luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Mari, saudara, kita berdoa. Kita terus berdoa, gereja kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya percaya kalau saudara semua mau dipakai Tuhan, pasti kita dipakai, diberkati dengan dahsyat, dengan luar biasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya akan simpulkan khotbah saya pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan benar, yaitu dengan tidak hidup di dalam dosa. Tidak hidup di dalam dosa. Tetapi hidup saling melayani dan saling mengasihi. Untuk bisa saling melayani dan saling mengasihi, saudara, sesungguhnya ini yang sudah dipakai menjadi semboyan oleh dunia, saudara, yaitu memiliki positive thinking. Orang-orang yang memiliki misi atau mimpi yang besar, ya, ini mimpi yang besar, selalu punya pikiran positive thinking, saudara. Selalu memiliki pikiran positive thinking. Orang yang memiliki pikiran positive thinking pasti bisa
Tidak saling menggigit, tetapi saling mengampuni. Saling tolong menolong satu dengan yang lain. Tidak sombong, tetapi merendahkan diri. Dan juga kita tidak pernah jemu berbuat baik. Baik kepada semua orang di sekitar kita, dan dimanapun kita berada, dan khususnya sesama orang beriman, dan khususnya dalam satu gereja, satu denominasi, dan juga kemudian dengan denominasi yang lain. Kiranya Tuhan memberkati firman Allah yang kita dengar saat ini. Saya akan menyanyi walaupun suasana jelek, saya akan menyanyikan lagu ini, saudara. Boleh mengikuti, saudara ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Mari kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita akan nyanyi bersama-sama. Tapi kalau saudara mute, pasti saudara bisa menyanyi, tetapi suaranya tidak berbenturan ya. Kita akan nyanyi bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Oke, mungkin kita bisa memperdengarkan ada musiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah, iya. Kita sebentar, sabar. Jangan sia-siakan hidup ini, saudara. Karena ini kesempatan. Selagi masih ada di muka bumi ini, mari kita saling tolong-menolong. Saling merendahkan diri. Mari kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman-teman seiman. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Tuhan, kelah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulang sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh kami bisa mengisi kemerdekaan, baik sebagai warga negara dan sebagai warga negara di dunia dan sebagai warga negara di surga. Kami dapat mengisi dengan tidak hidup di dalam dosa, tapi kami hidup saling melayani dan saling mengasihi. Dan kami akan dapat hidup saling melayani dan saling mengasihi. Jikalau kami punya pikiran yang positif, positive thinking, berikan kami pikiran kami positive thinking ya Tuhan. Sehingga kami dapat saling mengampuni, kami dapat saling menolong, saling menanggung beban satu dengan yang lain, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, dan tidak jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman-teman seiman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami dan ampuni salah dan jaga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin acara. Bu Masrul. Ya. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Pastinya ya firman Tuhan mengajak kita semua untuk bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itu adalah cara kita untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin, Bapak Ibu, diberkati semua ya. Coba yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke, mungkin boleh kasih tanda jempol atau love gitu ya. Kalau kita semua diberkati hari ini oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita menutup mungkin ibadah kita atau kita akan doa syafaat dulu dan menutupnya sebelum kita foto gitu Pak Markus? Atau mau foto dulu? Doa dulu aja ya. Ya. Baik. Pak Markus boleh menutup kita di dalam doa? Sebelum berdoa, saya berikan satu pengumuman bahwa minggu terakhir bulan Agustus, berarti minggu depan ya, pembicara kita adalah Bapak Roni Sirwaura, dosen juga STTB, dan dia direktur LLB yang baru. Dia anak seorang pendeta, yaitu Bapak Sirwaura, Aca Sirwaura, dan dia masih muda, tapi punya pengalaman yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ajak teman-teman Anda untuk ikut bergabung dalam ibadah kita, sehingga turut diberkati bersama-sama kita semua. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya mengajak sekali lagi, saya akan memuji nama Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
tinggi. Ku buka hati. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di surga, kami berdoa supaya setiap hari anak-anak-Mu penuh dengan kuasa Roh-Mu, sehingga penuh hikmat dalam setiap meniti langkah kehidupannya. Di masa pandemi COVID ini sangat diperlukan penyertaan-Mu, penguasaan-Mu ya Roh Kudus, karena Engkau yang sudah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk menyertai anak-anak-Mu. Kuasailah, jangan hanya Engkau sertai, tetapi kuasailah dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hidupnya penuh hikmat, yang membuat dapat meniti kehidupan ini dengan baik, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kena COVID. Baik itu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia ini, bahkan seluruh dunia. Kuatkan, teguhkan iman mereka, dan bahkan biarlah mereka tidak takut dalam menghadapi situasi ini. Jamahlah mereka, segera pulihkan mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menjaga, memelihara anak-anak-Mu di tempat ini sampai hari ini dalam situasi terlindungi dari bahaya COVID ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kecamatan Atara Anyar sudah zero, biarlah ini terus dijaga sehingga kecamatan ini sungguh-sungguh semua orang vaksin, semua orang menjaga protokol kesehatan. Bahkan bukan hanya kecamatan ini, tapi juga Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, bahkan juga akan ditemukan vaksin untuk bayi-bayi sampai yang umur 10 tahun. Kami terus berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat para ahli-ahli untuk menemukan vaksin untuk anak-anak. Sehingga dunia ini boleh diselamatkan dari COVID-19, boleh diberikan daya tahan dari COVID-19 ini. Walaupun terkena, tetap akan mudah disembuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa supaya sungguh Tuhan menjadikan jemaat-Mu ini jemaat yang besar, yang benar, yang kudus, yang Tuhan percayai untuk mengutus orang-orang yang memiliki karunia rasul ke tempat-tempat untuk memberitakan Injil. Kami terus berdoa, tak ada yang mustahil kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kami 100 utusan Injil, 100 pimpinan kelompok, bahkan juga jemaat mencapai 1000 dengan 1 miliar. Tak ada yang mustahil ya Tuhan, karena Engkau Allah yang perkasa. Bangunan ini 3,5 lantai, bahkan bisa membangun juga panti jompo, panti asuhan, bahkan juga mempersiapkan pemberitaan Injil melalui pendidikan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami, ampuni salah dan dosa kami, dan biarlah sungguh Engkau memberkati jemaat-Mu ini Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia memberi, supaya nyata dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi daripada anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhanku memberkati. Tuhan melindungi menyinariku, memberi kasih karunia. Tuhan menyinariku.
si karunia damai sejahtera di hidup. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya tidak sebut satu persatu, Tuhan pasti memberkati Anda sekalian. Kami serahkan kepada pembawa acara